kalau namanya belajar, itu bukan hanya Anda membaca buku, seperti Pak Rocky bilang tadi, untuk memberikan penilaian. Jadi memang cara berpikir dosen untuk memberikan penilaian ini mestinya tidak hanya textbook saja gitu. Kemudian saya sudah sering dengar beliau hampir setiap hari di YouTube. Saya ikutin terus perkembangan dengan Mas BW. Menarik berita-beritanya, tapi dengan senang sekali saya hari ini bisa mendengarkan langsung dari Mas Novel Baswedan. Tepuk tangan semua. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi di awal ketika kita bicara terkait dengan masalah pembahasan ini, ada juga yang berpandangan bahwa kita bahas korupsi, terus bahas korupsi, apalagi yang mau dibahas dan seterusnya. Oleh karena itu saya akan membicarakan mulai perspektif dasar dulu. Jangan-jangan kita salah dalam memahami sesuatu. Atau jangan-jangan yang Pak Diki sampaikan tadi di awal bahwa korupsi itu jahat, jangan-jangan salah, jangan-jangan baik gitu kan. Mungkin nggak itu? Nanti kita pikirkan coba. Jadi gini, saya akan bicarakan terkait dengan bagaimana korupsi itu tadi seperti apa, jahat atau baik. Terus pemerintah itu mestinya perlu nggak sih berantas korupsi? Dia merasa berkepentingan apa enggak? Dan kenapa kok kita kemudian ikut membahas ini dan kenapa kita harus peduli? Yang pertama begini, kawan-kawan semua, mahasiswa, kalau bicara korupsi, berarti kan bicara negara. Anda tidak mungkin bicara korupsi kalau nggak melibatkan negara. Kalau nggak melibatkan negara, Anda sedang bicara soal penipuan, penggelapan, pencurian. Tapi kalau membicarakan negara, di sana kita akan bisa berbicara korupsi apabila ada hak-hak yang diambil. Maka kita lihat dulu, negara itu seperti apa? Ketika kita bicara soal negara, maka kita mesti tahu bahwa negara itu dibentuk dengan ada konstitusi, ada tujuan negara yang harus dicapai, dan kemudian diangkatlah para aparatur dalam pemerintahan untuk melakukan tugas-tugas pencapai tujuan negara. Maka kepada mereka diberikan kewenangan untuk berbuat sesuatu, untuk mencapai tujuan negara tadi. Ketika mereka ini kemudian mendapatkan kewenangan dan kemudian diminta untuk berbuat untuk tujuan negara, ketika yang dia lakukan adalah sebaliknya, disitulah perbuatan korupsi. Seharusnya mereka melakukan segala upaya untuk membangun, menyejahterakan, mencerdaskan, menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, memberikan layanan umum, dan banyak lagi yang harus dilakukan. Maka tadi apa yang kita dengarkan dari rekan Kontras dan Yudi dan lain-lain itu menggambarkan bahwa ada masalah besar di sana. Lalu kalau kita lihat dalam atau harusnya aparatur yang ditunjuk itu adalah orang-orang yang punya kehormatan, orang-orang yang berintegritas dan dia punya dedikasi dan punya nasionalisme yang tinggi dan punya kepentingan yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan negara tadi. Maka kalau kita lihat, saya tadi berbicara dengan Pak Dekan, bahwa kalau kita baca di KUHP, kalau kita bicara delik-delik korupsi kan semuanya dari KUHP, dan itu delik dari tahun 46, Undang-Undang Nomor 1 46. Kalau kita lihat di sana, bab 8 dalam KUHP itu adalah kejahatan terhadap penguasa umum. Artinya, kalau penguasa umum menjadi korban kejahatan, deliknya diatur di situ. Tahu nggak Anda bahwa ternyata salah satu pasalnya di situ adalah menyuap aparatur, memberikan uang kepada aparatur. Artinya, aparatur yang diberi uang atau disuap itu korban kejahatan. Bayangkan, saking melindungi negara untuk aparatur. Saking menjaga harkat martabatnya. Walaupun kalau ditanya mungkin banyak orang yang kemudian susah untuk menjelaskan di mana letak jahatnya menyuap. Karena ada orang yang kemudian disuap, penyuap dan menerima suapnya sama-sama senang kan gitu.
Lalu di mana letak jahatnya? Dan di mana letak dianggap dia sebagai korban? Kenapa? Sampai hari ini saya belum pernah mendengar aparatur disuap melapor. Pernah mendengar nggak? Coba dibikin kajian mahasiswa. Kenapa kok mereka nggak pernah mau melapor? Jangan-jangan mereka nggak merasa sebagai korban. Nah, di sini letak permasalahan-permasalahan yang kita lihat. Maka kita tidak heran kemudian ketika mereka tidak peduli dengan ketidakadilan. Kita tidak heran ketika mereka kemudian tidak peduli dengan upaya mencerdaskan, upaya mensejahterakan, upaya melindungi hak asasi manusia. Dia tidak peduli dengan upaya layanan umum yang ada, kasih saya dulu. Pungli dianggapnya suatu hal yang kewajaran. Maka kalau kita melihat seperti itu, nah di sini kita harus paham dan di mana letak-letak yang kita bisa melakukan kritis. Selanjutnya, kalau kita lihat bahwa pemerintah harusnya berkepentingan, tadi yang saya katakan, pemerintah itu bertugas untuk mencapai segala tujuan negara. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan masyarakat. Tapi yang terjadi adalah ketika segala program pemerintah yang mereka buat untuk membangun, untuk mencerdaskan, untuk melayani segala macam, dan kemudian ada praktek korupsi di mana-mana, tidak mungkin apa yang mereka rancang itu bisa terjadi. Tapi hari ini kalau kita lihat, terganggu enggak? Dalam logika akal sehat, kita kan bicara akal sehat nih hari ini. Kita bicara akal dan sehat, karena ada juga akal yang enggak sehat barangkali Pak Degi ya. Kalau kita bicara akal sehat, harusnya aneh. Kenapa pemerintah yang harusnya terganggu, terjadi seperti Maju disampaikan tadi. Pemberantasan korupsi dianggap sebagai musuh. Nah di sini yang keanehan, dan keanehan-keanehan inilah yang harus kita pikirkan. Kita harus kritisi, kita harus melakukan. Oleh karena itu kalau kita lihat, seharusnya pemerintah marah sekali dengan praktek korupsi. Harusnya terganggu sekali karena kerjanya bisa gagal. Kenapa? Karena bocor, karena gembos, dan banyak lagi yang nggak bisa berjalan. Bayangkan kalau pemerintah itu ibarat orang yang belanja ke pasar gitu. Karena kan ada apa namanya pengadaan barang dan jasa pada saat belanja kan. Kalau belanja ke pasar Anda bawa keranjang yang bolong, maka yang terjadi apa? Barang yang Anda beli sebagian besar, sebagian hilang. Tapi kalau bolongnya besar sekali, Anda pulang nggak bawa apa-apa. Itulah logika-logika kita bisa melihat. Lalu pertanyaannya, Anda semua sebagai mahasiswa, pentingnya apa untuk peduli dengan masalah ini? Untuk mau berpikir sehat, untuk kritis. Ada dua hal. Yang pertama, Anda sekarang ini kan bisa jadi belum terlalu terganggu. Kenapa? Karena belum pernah menjadi korban ketidakadilan. Barangkali Anda sekarang masih muda, masih merasa bahwa saya bisa berbuat sesuatu dan segala macam, saya masih bisa bekerja. Tapi kalau nanti Anda semakin dewasa ketika mata pencarian lapangan kerja tidak ada dan banyak lagi hal yang membuat Anda sulit dalam layanan-layanan publik, itu juga semakin terasa. Belum lagi kalau nanti sudah semakin tua, di mana orang tua perlu layanan negara untuk diberikan kenyamanan, kemudahan dan lain-lain. Dan itu akan Anda merasa, dan Anda tidak perlu menunggu menjadi korban yang nyatanya menjadi korban, baru kemudian berpikir, oh ya tahu gitu dari dulu saya berbuat. Yang kedua, Anda di sini adalah mahasiswa yang sedang mendidik dirimu. Kalau namanya belajar, itu bukan hanya Anda membaca buku, seperti Pak Rocky bilang tadi, untuk memberikan penilaian. Jadi memang cara berpikir dosen untuk memberikan penilaian ini mestinya tidak hanya textbook saja gitu. Bayangkan, kalau Anda ini hanya belajar untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, Anda hanya mendapatkan sekitar 10-20% alasan menjadi sukses. Kenapa? Karena 80% sukses itu karena karakter. Karena karakter. Karakter itu dibentuk dengan kepedulian. Ketika Anda peduli, maka Anda mampu memotret permasalahan yang dengan permasalahan yang Anda mampu potret itu, ilmu yang Anda punya, Anda akan pikirkan untuk mencarikan solusi. Berapa banyak orang yang kemudian punya pengetahuan, paling tidak ijazahnya atau gelarnya panjang begitu, tapi dia tidak mampu menggunakan ilmunya untuk menyelesaikan problem solving. Kenapa?
Bisa jadi karena dia tidak cakap atau kurang kritis untuk bisa memotret permasalahan. Oleh karena itu, kepedulian Anda untuk bisa terkait dengan isu-isu seperti tadi, isu korupsi, isu HAM dan lain-lain, itu penting sekali untuk mengasah kritis, untuk mengasah kemampuan untuk memotret permasalahan yang dengan begitu Anda akan mampu untuk menggunakan ilmumu untuk menyelesaikan permasalahan. Bukan cuma sampai di situ. Dengan begitu Anda akan terus bisa berbuat, Anda akan semakin kreatif, inovatif dan banyak lagi yang lain. Oleh karena itu pentingnya kita membahas ini, peduli dengan isu-isu seperti ini, itu karena itu. Dan juga tentunya Anda mesti harus tahu bahwa ketika Anda peduli, pasti Anda dapat kesulitan. Lalu pertanyaannya adalah, kalau gitu nggak usah peduli deh, nanti gue susah. Tadi dari Kontras menyampaikan, bagaimana orang selama ini mahasiswa yang peduli dapat kesulitan, dapat masalah, dapat segala hal itu. Di sini kita harus paham bahwa kesulitan itu bukan hal yang harus ditakuti, bukan harus dijauhi. Buktinya Anda sebagai mahasiswa ada nggak yang ketika masuk kuliah bilang sama dosennya atau sama rektor, bilang, saya mau belajar semuanya, tapi tolong jangan berikan saya ujian. Ada nggak? Ada nggak? Nggak mungkin, karena nggak bakal naik kelas, atau paling nggak Anda disuruh pulang sama dosen. Untuk apa kau sekolah? Apa kuliah? Mending di rumah baca buku sendiri. Tapi ujian itu adalah bagian dari cara mendidik dirimu. Ketika sadar itu, maka kita akan senang, peduli. Mendapatkan kesulitan, pahamilah kesulitan itu adalah bagian dari mendidik dirimu. Coba lihat, berapa banyak atlet di luar sana, mereka sengaja melatih dirinya dengan berat, tapi itu adalah cara dia menjadi kuat, cara dia menjadi hebat, cara dia menjadi sukses. Gak ada di luar sana atlet atau petinju hebat, dia bilang, saya mau cari lawan yang ringan-ringan. Nah ada, dia mau cari lawan, saya mau nyari lawan yang paling nomor 1 di dunia, yang paling hebat. Agar apa? Agar dia hebat. Jadi kesulitan itu, lihatlah itu sebagai tantangan. Yang itu kemudian harapannya syukur-syukur kita bisa berbuat menyelesaikan permasalahan. Paling tidak kalau tidak bisa menyelesaikan, kepedulian itu membangun dan mendidik karaktermu. Oleh karena itu pemahaman ini menjadi penting. Dan satu lagi, agar kita bisa melakukan sesuatu yang lebih banyak lagi, pahamilah bahwa porsi kita sebagai manusia bukan untuk merubah sesuatu. Kalau Anda hanya berpikir saya mau berbuat sesuatu mengkritisi masalah pemberantasan korupsi agar korupsi hilang di negeri ini, terus kalau nggak hilang Anda putus asa. Sama seperti tadi, aku mau bagaimana peduli dengan isu masalah hak asasi manusia agar tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Besok ternyata masih banyak. Ya sudah kalau gitu gua nggak usah ngapain lagi gitu. Salah. Yang ada adalah ketika kau berbuat, maka yang pertama yang paling untung dirimu sendiri. Dengan begitu Anda mendidik dirimu menjadi lebih baik. Begitu juga tadi, karena kita hanya dituntut apa yang kita perbuat, bukan serta-merta hasilnya harus terjadi. Saya juga begitu, kalau hanya berpikir dengan logika saja, maka sudah cukup pantas kita kemudian putus asa. Tapi yang ada adalah kita tidak boleh putus asa karena kita orang yang punya akal dan kita bisa selalu memperbaiki cara mengatur strategi dan berbuat terus karena kita ingin terus berbuat kebaikan. Dan banyak lagi alasan yang bisa dijelaskan soal itu. Dan yang terakhir adalah jangan sekali-kali kita berbuat sesuatu kebaikan karena pengen dipuji. Kalau Anda pengen dipuji, maka ketika Anda berbuat kebaikan, dicaci maki, dicela, Anda akan marah. Anda akan kemudian berhenti berbuat kebaikan. Kenapa? Hari ini bisa ditanya sama rekan-rekan Kontras, Pak Rocky, Yudi dan teman-teman lainnya, Pak Diki. Anda berbuat kebaikan pasti ada saja yang nyela Anda. Di media sosial kah, dilaporkanlah. Pak Rocky berapa kali itu, lihat tuh di berita itu. Saya juga pernah lihat waktu di depan Mabes Polri dimaki-maki orang, dimusuhi. Tapi tenang aja, ketika Anda kemudian fokus berbuat untuk kepentingan sendiri paling tidak,
walaupun berbuat untuk orang lain. Tapi kalau kita kemudian berbuat, saya telah berbuat untuk masyarakat Indonesia, tapi apa yang saya terima? Anda nggak akan dapat apa-apa. Tapi pahamilah bahwa Anda berbuat kebaikan, itu kebutuhanmu, dengan begitu Anda menjadi kuat, menjadi hebat, dan itu menjadi kunci untuk sukses di bidang apapun pengabdian atau pekerjaan yang Anda lakukan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sekali lagi, Anda harus peduli setiap kejadian korupsi yang terjadi di negeri ini. Minimal kalau itu tidak merubah sesuatu, itu memperbaiki moral kita. Itu pesannya Bang Novel, ya. Dan harus ikhlas supaya segala sesuatunya tidak akan menjadi penuh harapan. Karena kalau tidak ikhlas itu kadang-kadang sesuatu yang kita harapkan tidak sesuai, kita menjadi tidak senang. Kalau ikhlas apapun kita akan menjadi baik-baik saja. Sebelum ke Bang Rocky, korupsi ini kalau menurut saya di Indonesia sampai 10 tahun ke depan tidak akan hilang. Karena sudah semacam budaya yang sudah melekat di dalam tubuh masyarakat. Kita mau ngambil KTP aja kita tahu bahwa ini nggak perlu bayar. Tapi kayaknya kalau kita nggak ngasih uang, kita nggak enak. Yang kedua, lama. Itu padahal nggak boleh. Itu adalah sebetulnya pelanggaran. Itu sebetulnya penghinaan terhadap aparat kalau menurut undang-undang tadi. Tapi itu kebiasaan kita. Kita sendiri sebetulnya hari-hari sudah melakukan itu. Hari-hari kita sudah melakukan tindakan korupsi yang tanpa kita sadari.